Iya, shalom saudara, kita bersyukur pagi ini kita masih bisa bertemu dalam anugerah dan kasih Tuhan. Saya percaya karena Tuhan itu baik, Dia boleh ya kembali menyertai kita bahkan sampai pada hari ini. Baik saudara, kita akan sama-sama baca firman Tuhan pagi ini, terambil dari Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ayat 16, dan janganlah kamu lupa untuk berbuat baik dengan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara, firman ini berkata Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15, sebab itu marilah kita oleh Dia. Dia di sini menunjuk kepada Kristus, ya, yang sudah memperdamaikan kita dengan Allah, ya, yang sudah memperdamaikan kita lewat pengorbanannya. Dia menjadi korban yang diserahkan, saudara, darah yang tercurah untuk menggantikan korban yang sesungguhnya. Biasanya kita tahu bersama dalam kisah bangsa Israel, mereka harus membawa korban, yaitu anak lembu jantan, ya, untuk dipersembahkan, darahnya tercurah sebagai penghapus dosa. Mengapa Kristus harus datang dan mati bagi setiap kita untuk memperdamaikan kita dengan Allah? Karena ya tidak ada lagi darah lembu, sapi, domba yang bisa menghapus dosa manusia bangsa Israel yang sudah begitu bejat di hadapan Tuhan. Karena itulah Allah sendiri di dalam rupa manusia, Yesus Kristus, Dia datang ke dalam dunia. Ya, Yesus adalah kalimat Allah, ya, Yesus adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Mengapa Yesus harus mati? Mungkin ada banyak pertanyaan, orang berkata, mengapa Dia harus mati? Dia harus mati untuk menggantikan korban. Darah yang sudah tidak lagi sanggup dibayar oleh darah lembu, sapi, domba, kambing, apapun. Karena dosa manusia sudah terlalu kotor. Dia harus datang mati, disalibkan, menyerahkan dirinya sebagai korban yang berkenan kepada Allah untuk penghapus dosa kita, sehingga tabir itu terbelah, kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ayat ini berkata, sebab itu saudara, marilah kita oleh Kristus, oleh korbannya, pendamaiannya, kematiannya di atas kayu salib, senantiasa mempersembahkan syukur kepada Allah, yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara, mempersembahkan korban syukur. Tuhan sudah tidak tertarik lagi dengan korban-korban darah, korban anak lembu, sapi. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Yaitu korban syukur. Ayat ini berkata, sebab itu, ya, persembahkanlah, marilah kita senantiasa mempersembahkan syukur, ya, mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Apa yang menyenangkan hati Tuhan ketika kita bersyukur? Ya, bersyukur, korban syukur yang kita bawa namanya saja korban. Korban itu tidak enak. Ada darah yang tercurah, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Nah, Tuhan berkata, kita ini sekarang sudah dituntut, tidak dituntut lagi membawa korban kambing, domba, ya, lembu, sapi, tetapi yang Tuhan minta dari kita adalah korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saat engkau bersyukur, engkau memuliakan nama Tuhan. Saat engkau bersyukur, engkau sedang meninggikan Dia, itulah yang berkenan. Tapi ketika saudara bersungut-sungut, saudara marah-marah, saudara tidak bersyukur, itu artinya kita tidak memuliakan Allah, kita tidak lagi membawa korban. Ya, mari kita terus belajar saudara untuk mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan. Ya, bangsa Israel kita sudah belajar, ya, kalau di Mesbah doa malam. Kita belajar bagaimana bangsa itu dituntut. Pada zaman perjanjian lama mereka harus membawa korban syukur, korban bakaran, korban sajian, korban ukupan. Nah, di dalam zaman perjanjian baru, Yesus sudah menggenapi semua korban itu dan Dia adalah korban yang paling sempurna. Karena itu tidak ada tuntutan lagi bagi kita untuk datang pada Tuhan. Satu-satunya korban yang berkenan kepada Allah itu adalah ucapan syukur.
Ya, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita belajar dari mulut kita ini mengucapkan hal-hal yang baik. Mari kita belajar dari mulut kita ini mengucapkan perkara-perkara yang rohani. Mari kita belajar memuliakan Tuhan lewat ucapan bibir kita, bukan sungut-sungut, bukan kata-kata makian, bukan kata-kata kepahitan yang keluar, ya, tetapi yang keluarlah ucapan syukur. Ketika bangun pagi kita berkata, terima kasih Tuhan, aku masih bisa bangun, semua karena anugerah-Mu. Ya, ketika kita mungkin dapat gaji yang tidak banyak, kita bilang terima kasih Tuhan karena aku masih memperoleh gaji, aku masih bisa bersyukur dari apa yang aku terima. Ya, mari kita belajar memuliakan Dia dengan ucapan bibir kita, saudara. Ya, tinggalkan sungut-sungut, tinggalkan amarah, tetapi bersukacitalah, bersyukur. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Selain kita mengucapkan syukur sebagai korban kepada Tuhan, Tuhan mau juga kita ini berkorban bagi sesama kita. Jangan lupa berbuat baik. Berbuat baik itu bukan hanya dalam hal memberi uang. Ya, jangan menyalahartikan perbuatan baik, jangan menilai semua perbuatan itu cuma dengan uang, dan uang. Ada sebagian orang yang menilai bahwa perbuatan baik itu uang, dan uang, saudara. Ya, perbuatan baik itu bisa dengan perhatian kita juga mendoakan, bahkan apa yang kita bisa lakukan bagi orang yang ada di sekeliling kita, memberi bantuan bagi orang lain, saudara. Ketika dia tidak punya beras, kita bisa berbagi, memberikan dia beras. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, memberikan orang bantuan, orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Karena ada orang yang sebenarnya, ya kalau saya bilang ada orang yang layak ditolong, ada orang yang tidak layak ditolong, saudara, ya. Karena banyak orang jatuh dalam pencobaan itu karena kebodohannya sendiri. Ya, tetapi ada orang-orang memang yang layak untuk ditolong. Saya bersyukur kita dari DBTV bisa bergerak dalam pelayanan misi. Ya, kemarin ada perwakilan DBTV yang turun sampai ke suku Daa itu di Sulawesi Tengah. Ya, itu jalan masuknya itu berjam-jam, hanya bisa dengan naik motor, menembus becek yang begitu luar biasa. Iya, dan ketika sampai di sana ada 38 kakak, saudara. Mereka tidur itu rumahnya gubuk-gubuk, hanya pakai atap yang dari daun-daun. Lalu di sana ditemukan ada beberapa warga yang mereka tidur dengan genangan air hujan. Ya, tidur tetapi hujan turun membasahi mereka di dalam rumah mereka karena cuma dari daun-daun. Ya, puji Tuhan, saudara, ya. Lewat pelayanan ini, saudara, berkat topangan saudara juga kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya, kemarin membelikan seng untuk rumah-rumah yang bocor. Bahkan kita juga memberikan sembako, bantuan sembako untuk 38 kakak. Kita memberikan bantuan baju sampai celana dalam, sabun, semua. Ya, untuk bisa membawa bantuan aja itu susah, harus sewa mobil hardtop karena medannya benar-benar berat. Belum ada listrik, tidak ada sekolah di sana. Tetapi mereka punya iman, ya, ada KKR yang diadakan di sana tanpa listrik, mereka menyanyi luar biasa. Mari kita mulai melihat orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan, mulai terlibat di dalam pelayanan misi. Kenapa Tuhan bilang sebab itulah, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya, kita terjun langsung bagi orang-orang yang membutuhkan, saudara. Ya, karena kita tahu hidup kita ini bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi ada orang-orang yang mereka tidak bisa makan. Ya, kita tolong, saudara, ya. Tetapi orang yang layak untuk ditolong, saudara, ya, karena banyak juga yang masuk kepada saya minta dilunasi hutang, minta ini, ya, maaf, kita berbuat baik kepada orang yang memang Tuhan itu benar-benar menggerakkan, orang-orang yang membutuhkan. Ya, kayak yang kemarin mereka beli baju aja sudah tidak bisa, untuk makan aja mereka tidak bisa. Kita boleh melakukan perbuatan baik, tetapi pastikan itu berkenan kepada Tuhan. Ya, jangan lupa untuk berbuat baik, kata firman Tuhan. Ya, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan, memberi bantuan, sebab korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Hari ini kita dapat pelajaran yang penting, apa yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan tidak lagi meminta korban bakaran, korban sajian, anak lembu, sapi, domba. Tapi yang pertama yang Tuhan minta korban ucapan syukur, yaitu ucapan mulut yang memuliakan nama Tuhan. Ya, bukan sungut-sungut, bukan
kepahitan yang keluar dari mulut kita, dan yang kedua korban seperti apa yang berkenan pada Allah waktu kita membantu orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan, melihat di sekeliling kita orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan, ya. Karena ketika kita berbuat baik kepada orang miskin, saudara, firman Tuhan berkata kita memiutangi Tuhan. Jadi saudara, mari kita terus mengejar apa yang berkenan pada Tuhan. Kita mau lakukan korban yang berkenan kepada Tuhan, bukan hanya menyenangkan hati manusia, tapi sungguh-sungguh itu menyenangkan hati Tuhan.